Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair ahi wa ukhti. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pagi ini kita bisa berjumpa kembali dalam pembelajaran online atau daring ya, Ahi dan Uhti. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, Ustazah mau ngecek dulu ini. Siapa yang tadi pagi sudah sarapan? Siapa yang tadi pagi sudah sholat duha? Iya, hebat. Siapa yang sudah murojaah pagi ini? Iya. Dan siapa yang sudah membaca muriki? Oke, semuanya sudah hebat, semuanya sudah siap. Coba sikap duduk yang baik dan tertibnya bagaimana? Yuk, sikap duduk tertib. Ready, go, go. Oh, yes. Oke, kalau sudah siap belajar, Ustazah akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Ahi dan Uti yang soleh-solehah, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, siapa ya yang masih ingat apa saja sih ciri-ciri makhluk hidup itu? Iya, betul, bergerak, bernafas, memerlukan makanan dan air, peka terhadap rangsangan, serta tumbuh dan berkembang. Nah, salah satu ciri makhluk hidup yaitu tumbuh dan berkembang ternyata telah Allah jelaskan loh di dalam Al-Quran, yaitu dalam penggalan ayat 5 surah Al-Hajj, yang artinya apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan. Penggalan ayat 5 surah Al-Hajj ini menunjukkan bahwa makhluk hidup yang Allah ciptakan ternyata mengalami pertumbuhan, Ahi dan Ukti. Manusia berawal dari bayi yang ada di dalam kandungan ibu, kandungan mama, umi. Kemudian lahir ke dunia menjadi bayi, kemudian tumbuh menjadi balita, tumbuh lagi menjadi anak-anak seperti kalian, kemudian tumbuh lagi menjadi dewasa. Tumbuhan pun juga berasal dari biji, kemudian muncul tunas, menjadi kecambah, lalu tumbuh menjadi tanaman, kemudian menjadi tanaman baru ya. Nah, hewan pun juga demikian. Nah, hari ini kita akan mengulang kembali ciri-ciri makhluk hidup ciptaan Allah Ta'ala. Ustazah harapkan nanti Ahi dan Uti dapat menyampaikan informasi dari teks lisan yang Ustazah sampaikan ya. Kemudian dapat mengurutkan bilangan ribuan dan melakukan penjumlahan sederhana dari bilangan ribuan. Oke, kita simak bersama-sama ya. Nah, ciri-ciri makhluk hidup yang pertama yaitu tumbuh. Apa itu tumbuh? Tumbuh artinya bertambah ukuran, baik berat maupun tinggi. Nah, seperti kita lihat di gambar ini adalah contoh pertumbuhan pada manusia yang berawal dari bayi, kemudian jadi balita, kemudian jadi anak-anak, remaja, kemudian menjadi dewasa. Nah, apa sih yang mempengaruhi pertumbuhan itu, Us? Coba, siapa yang bisa menebak? Kok bisa ya kita tumbuh ya? Apa saja sih yang mempengaruhi? Nah, ternyata yang mempengaruhi pertumbuhan adalah makanan bergizi, yaitu
Makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Itu terdiri dari apa saja, Us? Nah, bisa kita lihat di dalam gambar ada makanan pokok. Karena kita di Indonesia, makanan pokoknya kita apa? Iya, nasi, ada jagung, roti, kentang, gandum, dan lain-lain. Kemudian ada lauk pauk. Nah, lauk pauk ini berupa daging, daging sapi, daging ayam, ikan, telur, dan lain-lain. Kemudian ada buah-buahan. Wah, ini ada bermacam-macam buah-buahan. Kemudian ada sayur mayur. Nah, di sini siapa yang suka makan sayur? Iya. Kemudian, 5 sempurnanya yaitu susu. Ya, itu adalah makanan bergizi yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Nah, kemudian apa yang bisa kita lakukan untuk menjaga kesehatan? Nah, setelah kita sehat, kita harus menjaga kesehatan. Bagaimana caranya? Nah, tadi makan makanan yang bergizi, kemudian rajin berolahraga, kemudian tidur yang cukup, tidak boleh terlalu malam, ya. Kemudian, apakah ukuran tubuhmu bertambah tinggi dari kelas 1 sampai kelas 3? Ayo, siapa yang merasa tubuhnya sudah bertambah tinggi dari kelas 1? Angkat tangannya. Iya, tentunya semua pasti bertambah tinggi. Nah, kemudian ciri-ciri makhluk hidup yang lainnya. Coba dilihat di situ ada gambarnya. Kira-kira apa ya ciri-cirinya ya? Ya, betul, yaitu membutuhkan makan. Nah, makanan yang dipilih harus makanan yang sehat dan bergizi. Makanan yang sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung 4 sehat, 5 sempurna. Seperti yang tadi sudah Ustazah jelaskan ya. Nah, kemudian apalagi ciri-cirinya? Ayo, coba dilihat itu gambarnya. Ada gambar sedang apa itu? Ada ayah, ibu, kakak, sama adik. Nah, iya betul, bergerak. Siti dan keluarganya sedang melakukan olahraga. Olahraga yang mereka lakukan adalah berjalan dan berlari. Berjalan dan berlari merupakan cara manusia berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, ciri yang selanjutnya apa itu? Ada gambar anak, kemudian ada gambar matahari. Nah, iya betul. Itu adalah menanggapi rangsang. Nah, hari sudah mulai siang. Matahari terasa sangat terik. Beni ingin pergi ke rumah Edo. Di tengah jalan, Beni merasakan silau akibat teriknya sinar matahari. Seketika, Beni menutup matanya menggunakan tangan. Itu adalah salah satu ciri-ciri makhluk hidup menanggapi rangsang atau peka terhadap rangsangan. Nah, yang selanjutnya, wah, apa itu? Ya, betul, yaitu berkembang biak. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Di keluarga Udin memiliki jumlah keluarga yang cukup banyak. Mereka disebut keluarga besar. Selanjutnya, gambar apa itu ya? Nah, ya betul, bernafas. Ya, Lani dan keluarganya sedang menikmati udara di pagi hari. Udara pagi hari sangatlah sejuk. Menghirup udara sejuk sangat dibutuhkan untuk bernafas. Saat bernafas, manusia membutuhkan gas oksigen. Nah, itu adalah ciri-ciri makhluk hidup. Ya, Ahi dan Uti. Oke, sekarang kita lanjut
pembelajaran berikutnya yaitu terkait dengan bilangan ribuan. Ya, Ahi dan Uhti masih ingat apa itu bilangan ribuan? Kemarin sudah dijelaskan oleh Ustazah. Bilangan ribuan adalah bilangan yang terdiri dari 4 angka. Ya, contoh bilangan ribuan adalah 4250. Nah, kemudian bilangan puluh ribuan itu apa? Yaitu bilangan yang terdiri dari 5 angka. Contohnya adalah 10.000. Nah, di sini Ustazah punya contoh. Ada suatu bilangan, kita lihat. Nah, angka 0 memiliki nilai tempat satuan. Kemudian, angka 5 memiliki nilai tempat puluhan. Angka 2 memiliki nilai tempat ratusan. Dan angka 4 memiliki nilai tempat ribuan. Kemudian bagaimana cara membacanya? Nah, dibaca 4250. Cara membacanya adalah dimulai dari nilai tempat ribuan, kemudian ratusan, puluhan, baru kemudian satuan. Masih ingat? Oke, kalau ini ya, kita mulai dari yang paling belakang. Angka 0 memiliki nilai tempat satuan, kemudian di depannya adalah puluhan, di depannya lagi adalah ratusan, depannya lagi adalah ribuan. Nah, yang paling depan apa itu, Us? Yang paling depan memiliki nilai tempat puluh ribuan. Cara membacanya? Nah, dimulai dari yang paling depan, yaitu dari nilai tempat puluh ribuan. Dibaca 10.000. Oke, paham ya Ahi dan Uti ya? Nah, hari ini kita akan melanjutkan materinya terkait mengurutkan bilangan ribuan. Dari yang kecil ke bilangan yang terbesar. Di situ ada bilangan 5.000. Yuk kita baca bersama-sama. 5.250, 3.250, 1.250, 2.250, 4.250. Nah, kita akan mengurutkan bilangan-bilangan ini dari yang terkecil sampai yang terbesar. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalian lihat angka yang menempati nilai ribuan. Coba dilihat di sini ada 5, 3, 1, 2, dan 4. Nah, dari kelima angka tersebut, manakah yang paling kecil? Nah, yang paling kecil adalah 1250. Berarti dia adalah bilangan ribuan yang paling kecil. Oke, kita pisahkan. Nah, kemudian tersisa bilangan ribuan yang diawali angka 5, 3, 2, dan 4. Coba, mana lagi bilangan yang paling kecil di antara keempat bilangan ini? Iya, betul, yaitu yang diawali dengan angka 2000-an. Oke, kita pisahkan. Nah, tersisa 3 bilangan. Coba lihat, angka yang menempati nilai ribuan ada 5, 3, dan 4. Yang paling kecil lagi. Iya, betul. Angka 3 ribuan. Kita pisahkan. Kemudian 4 ribuan. Nah, kemudian baru 5 ribuan. Oke, sudah bisa ya? Ini ya, mudah cara mengurutkan bilangan ribuan dari yang paling kecil sampai yang paling besar.
Sudah bisa semuanya Ahi dan Uti? Oke, sekarang mengurutkan bilangan dari yang besar ke yang paling kecil. Kalau tadi dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita lihat angka yang menempati nilai ribuannya yang paling kecil. Kalau sekarang kita lihat angka yang menempati nilai ribuan yang paling besar. Coba antara 5, 3, 1, 2, dan 4. Manakah yang memiliki angka yang paling besar? Ya, betul. 5 ribuan. Oke, kita pisahkan. 5.250. Kemudian selanjutnya angka yang paling besar lagi berapa? Iya, betul. 4.250. Kemudian mana lagi? Iya, 3.250. Kemudian yang mana lagi ya? Sisa 2. Iya, 2.250 dan satunya lagi yang paling terakhir 1.250. Nah, itu adalah cara mengurutkan bilangan dari yang besar ke bilangan yang paling kecil. Sudah bisa ya semuanya ya Ahi dan Ukti ya? Nah, kemudian setelah kita bisa mengurutkan, kita akan mengenal penjumlahan susun ribuan. Ya, masih ingat kan bahwa bilangan ribuan tersusun dari 4 angka. Ya, Ustazah ingatkan kembali tadi, angka 0-nya sebagai satuan, angka 5-nya sebagai puluhan, angka 2-nya sebagai ratusan, dan angka 1-nya menempati nilai ribuan. Oke. Nah, kita akan belajar bagaimana mengoperasikan penjumlahan bilangan 4 angka atau bilangan ribuan tanpa menyimpan. Nah, ingat kembali penjumlahan dengan cara bersusun pendek. Perhatikan nilai tempat bilangannya. Tadi kita sudah belajar nilai tempat bilangan ada nilai satuan, nilai puluhan, nilai ratusan, dan nilai ribuan. Bilangan-bilangan dengan nilai tempat yang sama harus diletakkan sejajar. Berarti yang nilainya satuan dengan yang satuan harus sejajar. Puluhan dengan puluhan harus sejajar. Ratusan dengan ratusan juga harus sejajar. Dan ribuan dengan ribuan juga harus sejajar. Ya, Ustazah beri contoh ya. Nah, perhatikan contoh berikut. Di sini Ustazah punya contoh bilangan 1.205 ditambah 2.143 sama dengan titik-titik. Nah, cara penyelesaiannya adalah dengan cara susun pendek. Nah, semuanya perhatikan ya di sini. Nilai satuan harus sejajar dengan nilai satuan. Nah, ini angka 5 sejajar dengan angka 3. Berarti ini adalah nilai satuan. Kemudian angka 0 sejajar dengan angka 4. Ini bernilai puluhan. Angka 2 sejajar dengan angka 1. Ini bernilai ratusan. Dan angka 1 sejajar dengan angka 2 itu bernilai ribuan. Nah, sekarang kalau sudah sejajar sesuai dengan nilai tempatnya, Ahi dan Uhti bisa langsung menjumlahkan. Nah, sesuai dengan nilai tempatnya. Berarti di sini 5 ditambah 3 sama dengan 8. Tulis hasilnya di bawah atau sejajar dengan nilai satuannya atau nilai tempatnya. Tadi kan ini satuan, berarti sejajar dengan satuan. Kemudian 0 ditambah 4 hasilnya 4. 4 ini karena menempati nilai puluhan berarti harus sejajar dengan nilai tempat puluhan. Kemudian 2 ditambah 1 ini karena menempati nilai ratusan hasilnya adalah 3 berarti ditaruh atau sejajar dengan nilai tempat ratusan. Kemudian 1 ditambah 2 hasilnya adalah 3, ini menempati nilai ribuan.
Nah, kalau sudah berarti jadi 1205 ditambah 2143 sama dengan 3343. Sudah bisa semua Ahi dan Uti? Iya, Ustazah lanjutkan ya. Nah, ini Ustazah punya contoh ada di dalam tabel ada nama perusahaan, kemudian ada jumlah susu kemasan yang dihasilkan per bulan. Jadi, perusahaan A menghasilkan 1.200 kotak susu kemasan setiap bulan. Perusahaan B menghasilkan 3.000 kotak susu kemasan setiap bulan. Perusahaan C menghasilkan 4.800 kotak susu kemasan setiap bulan. Perusahaan D menghasilkan 3.250 kotak susu kemasan setiap bulan. Dan perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak susu kemasan setiap bulan. Nah, coba kita amati bersama-sama. Kemudian ada pertanyaan. Yang pertama, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling banyak setiap bulan? Coba dari tabel ini kita lihat manakah perusahaan yang menghasilkan kemasan susu kotak yang paling banyak. Nah, berarti kalian amati angka yang menempati nilai tempat ribuan. Nah, mana yang paling banyak ya? Iya, betul. Yaitu perusahaan C. Berapa jumlah susu kemasan yang dihasilkan setiap bulan? Yaitu 4.800 kotak. Kemudian, manakah perusahaan yang menghasilkan susu kemasan kotak paling sedikit setiap bulan? Kita lihat yang paling sedikit adalah, yaitu kelihatan ya, yang menghasilkan 1.200 kotak, yaitu perusahaan A. Mudah bukan Ahi dan Uti? Semuanya bisa mengikuti ya. Nah, sekarang, tadi dari tabel ada pertanyaan lagi. Berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan B? Nah, berarti jumlah susu kemasan kotak perusahaan A dan B itu dijumlahkan. Nah, ini ingat kembali ya. Tabelnya perusahaan A dan perusahaan B. Perusahaan A memiliki jumlah susu kemasan 1.200 kotak. Perusahaan B 3.000 kotak. Nah, yang ditanyakan adalah jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan dua perusahaan itu. Berarti dijumlahkan. Nah, 1.200 ditambah 3.000. Hasilnya adalah, kita mulai dari angka yang menempati nilai satuan terlebih dahulu, menyelesaikannya berarti dari yang paling belakang ya. 0 ditambah 0, 0. Kemudian 0 ditambah 0, 0. Kemudian 2 ditambah 0, 2. Kemudian 1 ditambah 3, berapa? 4. Iya, betul. Nah, semuanya bisa ya mengikuti ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan B dan E? Nah, sekarang perusahaan B dan E kita ingat kembali. Nah, ini ada tabelnya perusahaan B dan perusahaan E. Perusahaan B tadi 3.000 kotak, perusahaan E menghasilkan 2.200 kotak. Kita jumlahkan ya. 3.000 ditambah 2.200. Nah, kita mulai dari yang paling belakang, 0 ditambah 0, 0, kemudian 0 tambah 0,
0, kemudian 0 ditambah 2, 2, kemudian 3 ditambah 2 berapa? Iya, 5. Hebat ya Ahi dan Uti ya, semuanya bisa ya. Nah, sekarang pertanyaan lagi, berapa jumlah susu kemasan kotak yang dihasilkan perusahaan A dan E? Sekarang perusahaan A dan E, kita lihat perusahaan A 1.200 kotak, perusahaan E 2.200 kotak. Kita jumlahkan 1.200 ditambah 2.200. Kita mulai dari yang paling belakang, 0 ditambah 0, 0, 0 ditambah 0, 0. 4 ditambah 2 ditambah 2, 4, kemudian ribuannya 1 ditambah 2, hasilnya 3. Oke, berarti jumlahnya 3.400. Bisa semua ya Ahi dan Uti ya. Iya, semuanya hebat. Nah, sekarang kita akan mencoba menyelesaikan soal cerita dari penjumlahan bilangan 4 angka atau ribuan. Kalau tadi bukan soal cerita, kalau sekarang kita akan belajar cara menyelesaikan soal cerita terkait dengan penjumlahan. Nah, yang pertama, untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan, bacalah soal dengan seksama. Jadi ketika membaca soal harus teliti, tidak boleh terburu-buru. Aku pengen cepat selesai. Nggak boleh begitu. Harus diperhatikan ketika membaca soal. Kemudian yang kedua, buatlah kalimat matematika dari soal tersebut. Yang ketiga, selanjutnya, selesaikan dengan cara yang telah dipelajari. Nah, kita lihat ya. Nah, Ustazah punya contoh. Perhatikan contoh berikut. Seorang pelari mengikuti lomba lari maraton. Dalam 10 menit, pelari tersebut telah menempuh 4.320 meter. Setelah 8 menit, jarak yang ditempuh bertambah 3.200 meter. Berapa total jarak yang telah ditempuh pelari tersebut? Nah, bagaimana cara kita menyelesaikan? Setelah kalian membaca dengan seksama dan teliti, nah, begini cara penyelesaiannya ya. Berdasarkan soal cerita tersebut, kita dapat membuat kalimat matematika seperti berikut. Karena tadi lari maraton pada 10 menit pertama jaraknya 4.320, kemudian 8 menit setelahnya berlari lagi 3.200. Nah, kedua jarak tersebut dijumlahkan. Kenapa di sini makanya jadi 4.320 ditambah 3.200 sama dengan titik-titik. Nah, kalau sudah bisa membuat kalimat matematika seperti ini, kalian dapat menyelesaikan dengan cara seperti tadi, yaitu dengan cara susun pendek. Ya, sudah kita pelajari tadi, dibuat sejajar sesuai nilai tempatnya ya. Satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, kemudian ratusan dengan ratusan, dan ribuan dengan ribuan. Hasilnya 0 ditambah 0 hasilnya 0, 2 ditambah 0 hasilnya 2, 3 ditambah 2 hasilnya 5, 4 ditambah 3 hasilnya 7. Jadi, total jarak yang telah ditempuh pelari adalah 7.520 meter. Bagaimana Ahi dan Uti sampai sini? Ada yang kesulitan? Silahkan kalau ada yang kesulitan, nanti boleh bertanya kepada Ustazah ya. Nah, itulah pembelajaran hari ini. Ahi dan Uti, tadi kita sudah belajar apa saja ya? Iya, ciri-ciri makhluk hidup. Tadi ada tumbuh, kemudian bergerak,
bernafas, peka terhadap rangsangan, berkembang biak, membutuhkan makan. Dan kita sudah belajar tentang cara mengurutkan bilangan ribuan dan penjumlahan bilangan ribuan, serta kita tadi sudah belajar cara menyelesaikan soal cerita penjumlahan bilangan ribuan. Untuk selanjutnya, nanti Ustazah akan membagikan lembar kegiatan siswa. Silahkan nanti di-download ya Ahi dan Uhti. Di situ ada latihan soal untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini untuk melihat seberapa paham Ahi dan Uhti mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, silahkan nanti di-download di Google Classroom ya. Oke, ya, baiklah. Pembelajaran hari ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan apa yang Ustazah sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa tetap semangat walaupun pembelajaran masih daring ya Ahi dan Uhti. Ya, mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa segera bertatap muka seperti biasanya. Oke, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.